Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS, yaitu Bincang-Bincang Santai. Kebetulan saya ada di perumahan Kota Baru yang ada di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan mungkin saya sekarang bersama Bapak Wakil Abdesi ya, Wakil Ketua Abdesi, yaitu Kabupaten Bandung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama siapa nih, Pak? Nama Marosima, dan lebih dikenal akrab, panggilan akrab Waros. Waros inilah mungkin salah satu kepala desa juga sebagai wakil ketua dari Abdesi Kabupaten Bandung. Ini mau tanya nih sebentar, Pak. Ya. Untuk Abdesi sekarang tuh, program yang diutamakan apa saja, Pak? Pertama, program yang akan dilaksanakan yang sedang berjalan itu membangun silaturahmi. Kedua, melakukan pembentukan kepengurusan di tiap-tiap kelurahan yang baru. Itu yang sedang dilaksanakan dan berjalan. Ketiganya, sambil sosialisasi apa yang kemarin disosialisasikan tentang penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dan bantuan provinsi. Itu ke desa-desa, ya? Iya. Mungkin sejauh ini himbauan apa yang disampaikan kepada desa, karena mungkin sesuai dengan perintah atau mungkin bupati juga atau pemerintahan, para desa itu jangan sampai ada yang melanggar. Gimana himbauannya seperti itu? Ya, intinya ginilah. Sebagai pengurus Abdesi, apa yang disarankan dan diutarakan oleh Bupati Bandung saat ini, bagaimana caranya jangan terjerat kasus masalah penyalahgunaan anggaran. Itu yang jadi persoalan. Jangan sampai terjadi kemarin ada beberapa rekan kita yang terjerat kasus itu kan itu. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dengan baik lah. Sejauh ini mungkin bisa diselesaikan dengan baik, Pak ya. Mungkin hal-hal yang mungkin mengenai aturan atau mungkin penggunaan seperti itu sudah dirancang sedemikian rupa. Mungkin dari APS sendiri seperti apa untuk misalkan supaya ada pencerahan yang langsung ngena ke kepala desa? Ya, intinya sambil silaturahmi menjelaskan apa ya kemarin itu kan keterwakilan dari per kecamatan 3 orang kan gitu. Silakan oleh para DPK disosialisasikan supaya jangan ada penyalahgunaan di tiap desa itu. Intinya Abdesi berjuang bagaimana kepala desa punya anggaran rumah tangga. Jadi itu yang diharapkan para kepala desa, karena beban kepala desa cukup berat. Cukup berat ya. Saat ini dengan aturan yang cukup ketat dan anggarannya, apalagi anggaran pembangunan sekarang terpangkas ya oleh PLP 104. Penggunaan untuk PLT, untuk ketahanan pangan dan untuk penanganan COVID ya. Itu ya. Ada mungkin ada sebenarnya bagian kepala desa mengeluh dengan kegiatan vaksin. Ya. Karena menurut mereka katanya memang vaksin nggak ada anggaran dari pemerintah, gimana Pak? Vaksin itu dianggarkan kan untuk kegiatan vaksin itu sekarang itu ada 8%. Oh sekarang. Kalau kemarin itu kan nggak jelas regulasi, belum jelas regulasinya. Jadi kegiatan rutin, kebiar vaksin yang akhirnya kita mencari para donatur, diantaranya ya banyak pengusaha atau orang-orang yang punya harta lebih lah, ada kepedulian di situ. Kalau sekarang udah ada mudah-mudahan sekarang kan dianggarkan 8% ini bisa terakomodir untuk pembelian masker. Kemarin juga memang ada kan, ada. Cuman kegiatan kemarin kan puncak-puncaknya COVID-19 ini cukup mengganas ya. Apalagi sekarang mungkin ada wacana ada lagi untuk COVID, Pak ya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin untuk pencerahan lah kepada desa ya. Karena kalau misalnya gua sudah sedikit misalkan penataan, sudah misalkan strategi untuk misalkan mengelola desa atau menjaga desa. Untuk pencerahan nih kepada desa yang mungkin masih baru atau misalkan yang masih perlu pencerahan dari seorang pengurus Abdesi, mungkin seperti apa supaya lebih maju atau kreatif? Jadi ya gini, kepada para kepala desa yang baru lah, dia punya janji politik kemudian hasil pilkades, terutama akan membangun A atau B, C, sesuai apa yang sudah dimusyawarahkan dan janji kampanye. Tiba-tiba ada peraturan presiden nomor 104, maka terpangkas tinggal sisa 32%. Nah, jadi bagaimana para kepala yang baru ini bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang regulasi ini. Jangan sampai wah jadi nggak bohong ya, janji jadi tidak sesuai dengan kampanye, Pak ya.
Karena ini juga kan untuk masyarakat, kan untuk PLT. Cuman yang diwanti-wanti, ini di desa ini akan ada persoalan baru. Ketika salah satunya yang 40% itu dari BLT. Emang dampak dari BLT apa? Dampak dari BLT itu piomongan. Piomongan. Jadi udah resiko kepala desa. Gimana nih ngantisipasi supaya ulah piomongan sih gitu kan? Ya ini mesti kita mesti apik, mesti kudu kumahanya itu nama terapi lah. Ngajelaskeun saha anu hakna. Tetap namanya bantuan dari pemerintah pada hayang harusnya. Apalagi kalau misalkan ini yang tetangganya dapat, yang belakang dapat. Gimana sekarang ada penyesuaian atau gimana nih cara? Nah, ini sekarang lagi masih diatur. Apakah yang dari kabupaten itu masih ada? Apakah bantuan dari pusat itu masih ada? Apakah dari provinsi masih ada? Ini kan belum jelas ya. Baru hanya desa harus menganggarkan 40% untuk BLT. Nah, ketika di sini ada KPM umpamanya 500 orang, tapi yang kedapatan 200 kan jadi persoalan. Ini jadi dilema di desa itu. Maka ini terus didiskusikan bagaimana supaya tidak terjadi konflik di masyarakat itu. Karena mungkin pemerintah desa atau kepala desa bingung Mbak ya, karena kalau dilaksanakan takut melanggar ya kalau misalnya. Tapi kalau nggak dilaksanakan mungkin ada kesensian ya. Tapi untuk hal ini mungkin sekarang lagi diusahakan supaya tertib lagi. Itu yang tadi Pak tolong dijelaskan Perpres yang sekarang itu seperti apa bunyi yang himbauan kepada penganggaran itu Pak? Ya, Perpres itu kan menurut Presiden harus menganggarkan 40% untuk BLT dan 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk penanganan COVID. Ada lagi, bila mana tidak mencapai 40%, bisa saja di desa menganggarkan 20% untuk BLT. Tapi anggaran itu tidak bisa dipakai kepada program yang lain, dan harus dikembalikan kepada kas negara. Kalau pembangunan berapa persen sekarang untuk pemberdayaan dan pembangunan fisik itu tinggal 32%. 32%. Jadi tidak semuanya tercover ya? Tidak tercover. Termasuk hasil musrembang itu tidak semua tercover. Tidak tercover. Terus gimana nih? Jadi ada perubahan lagi musyawarah di desa. Jadi skala prioritas yang mana dulu? Yang diutamakan. Yang diutamakan. Karena anggaran sisa itu untuk tadinya 100% itu tinggal 32%. 32% ya. Pak, mungkin dari APC sendiri nih, karena hal-hal kadang-kadang desa mungkin ada kalau katanya pencairan anggaran mungkin serba bingung dan serba ketakutan gitu kan, karena takut menyalahgunakan ada hal yang gimana nih cara motivasi kepala desa supaya begitu sekarang cair bantuan pemerintah supaya keadaan tenang lah Pak, karena mungkin situasi sekarang kadang-kadang serba ketakutan katanya gitu kan. Intinya karena di desa itu hasil sesuatu musyawarah mufakat yang terpilihkan hasil musyawarah. Bila mana anggaran itu cair ya disesuaikan dengan apa yang sudah dimusyawarahkan. Itu saja yang membuat jangan kalau kita menyimpang dari sana, dari apa yang sudah dimusyawarahkan itu akan jadi persoalan. Cuman saya berjuang dengan kepala desa, ini bukan hanya di kabupaten tapi di Indonesia, bagaimana ke depan para anggota dewan, terutama yang di DPR RI dan di DPD RI bisa memperjuangkan anggaran rumah tangga, karena kepala itu pejabat politik kan. Presiden punya anggaran rumah tangga, bupati, wali kota, gubernur kan punya. Kepala desa tidak punya kan gitu. Sampai sekarang belum ada gitu. Jadi berbentuk apa itu anggarannya Pak? Uang atau misalnya untuk fasilitas Pak? Ya intinya berbentuk uang lah, karena beban kepala desa kan ada istilah ujung tombak pembangunan dan ujung tombak. Jadi sudah tidak asing. Sudah tidak asing. Membangun nemokan ya. Nemokan kan gitu. Karena semacam di desa itu masyarakat langsung kan. Ke bupati ada protokoler, ke gubernur ada protokoler, kemudian ada protokoler. Pak, punten abdi teh tegaduh bensin, kayak rumah sakit. Pak, tegaduh BH. Nah itu persoalan di desa kan. Di desa ya. Yang nyata kan gitu. Belum yang lain-lain ya. Belum yang lain-lain. Kan kepala desa itu harus ada ya terus ya. Tidak jadi kalau kepala desa punya gaji 5 juta itu usaha sampingan ya celaka. Beban berat. Kepala desa yang kelabakan Pak ya. Apalagi kalau musim hajatan Sabtu Minggu ya. Nah, itu otomatis kan pengeluaran kepala desa lebih dari 2 juta kan. Belum ada yang meninggal, yang sakit, yang keperluan sekolah juga ya. Mungkin hal-hal tersebut mungkin sudah
Wah kan udah 2 kali periode ya. Ya. Udah biasa Pak ya. Ya. Tapi mungkin sebagai motivasi juga kepada proses yang baru yang mungkin Ya. kalau misalkan teori gampang lah ya. Ya. Tapi pelaksanaan seperti itulah. Wah mungkin harapan ke depan nih untuk misalkan yang lainnya. Salah satunya tadi rumah tangga ya, rumah tangga. Yang lainnya apa yang diharapkan? Karena mungkin kepala desa menanti dengan statement misalkan seorang pengurus atau misalkan wakil dari ketua aplikasi siapa Pak? Ya intinya gini lah, semua kepala desa ingin bekerja dengan nyaman lah, bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan jurnalis, dengan APH, ada hubungan sinergitas yang benar kan gitu. Intinya mudah-mudahan Bupati sekarang kan Pak Dadang Supriyatni perhatian sekali terhadap desa. Dia pernah jadi kepala desa 2 periode, pernah jadi anggota DPRD Kabupaten, pernah jadi anggota DPRD Provinsi kan itu. Dia sangat perhatian lah, karena dia merasakan bagaimana jadi kepala desa. Saat itu dia Pak Dadang Supriyatna kan belum punya anggaran dana desa kan saat itu. Masih kalau nggak salah dikasih dari kabupaten 6 juta, 5 juta ya. Dulu itu. Kalau Untuk sekarang udah pembangunan, ada ya. sekarang ada anggaran. Nah, Iya. jadi dengan ada anggaran ini memang jadi sorotan kan gitu. Saya berharap sebagai wakil, jadi tolong kalau ada kejadian-kejadian di personal di desa itu kita musyawarahkan dengan para rekan media apapun APH, jangan langsung memblow up kan gitu. Memblow up itu benar atau tidak kan? Betul. Karena persoalan desa itu sangat konflik sekali. Mungkin terakhir nih Pak, mungkin harapannya kepada pemerintah, pusat, provinsi, mohon kata Anda. Silakan lontarkan kepada yang diharapkan dari APSI. Saya sebagai pengurus APSI Kabupaten Bandung, apa yang kita sudah bicarakan waktu di Solo maupun di Jakarta dan diterima oleh beberapa fraksi dari partai politik, mudah-mudahan ini ke depan bisa ada dana tambahan untuk dana rumah tangga. Dan Bupati juga berjanji, sudah mengutarakan akan mencari solusi bagaimana kepala desa ada anggaran tambahan untuk bukan hanya siltapnya, tapi untuk anggaran lainnya kan gitu. Kemarin juga alhamdulillah kan Bupati sangat perhatian karena desa sekarang disibukkan dengan segala macam hal, maka dia memberikan anggaran tambahan sebesar 94 juta. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan dengan kita bekerja bersama untuk meningkatkan bagaimana pajak daerahnya dari desa sampai ke daerah untuk nanti kan ada bagi hasil pajak itu. Pak, mungkin sebagai terakhir ucapan terima kasih. Mungkin dikarenakan mungkin kepala Bupati sekarang itu banyak sekali perhatian ke desa ya. Mungkin salah satu mungkin dari kendaraan, terus mungkin bantuan, termasuk guru ngaji. Bapak itu sebagai wakil ketua APSI dan Bandung. Mungkin ucapan terima kasihnya mungkin kepada Bupati Bandung. Ini baru ada bupati yang saya rasakan, mungkin ini di Jawa Barat atau di Indonesia, bupati yang berani melakukan hal yang lebih baik ini untuk masyarakat di desa dan para kepala desa, terutama guru ngaji. Ini sejarah di Kabupaten Bandung, sejarah ini luar biasa. Bung Dadang Supriyatna ini saya kan kenal dari dulu kan, waktu di KFP kan gitu, di KFP di Golkar gitu, satu organisasi. Ya luar biasa kan gitu, berani ketika tinggi ya. Kemarin itu anggaran sudah habis, harus ada BLT tambahan itu kan kemarin. Dia cover kan sama Pemda Kabupaten Bandung sebesar 13,5 miliar. 13 miliar setengah. Itu luar biasa kan. Perjuangan yang perjuangan luar biasa, itu sangat luar biasa lah. Saya mengapresiasi, cuman harus kuat Bupati sekarang. Walaupun banyak kritikan ya, banyak kritikan, kendaraan motor apa-apa kritikan dari ya. lawan politik lah. Ya, Dan ke desa juga terasa lah lawan politik itu bermain bagaimana beri desa ini kan gitu. Itu mudah-mudahan Bung Dadang Supriyatna tegar, kuat menghadapi ini persoalan dan tetap membedaskan pekerjaannya semakin bedas itu lah. Untuk Kabupaten Bandung itu saja harapan dari. Itulah mungkin pemirsa, saya mau bincang-bincang dengan Bapak Rosimang atau Pak Ros, yang mana kepala desa Arjasi yang begitu vokal, berani dan tegas, tapi dia bijaksana.
Jadi segala sesuatu yang diutarakan itu berdasarkan pemikiran dan berdasarkan hati, karena segala sesuatunya untuk kebersamaan kemajuan Kota Bandung. Mudah-mudahan Wak yang apa lontakan Wak juga termotivasi menjadikan suatu cambuk bagi kepala desa hingga untuk membangun. Dan juga mungkin ini sangat luar biasa katanya, Kepala Bupati sekarang luar biasa ya. Perhatian sekali sama desa, guru ngaji dan segala macam. Mudah-mudahan ini terus berjaya, dan mungkin menurut Wak jangan kalah berjuang, jangan putus asa berjuang untuk kebaikan. Harus tetap semangat, harus tetap sesuai dengan program. Harusnya pedas. Kudu dibedaskeun. Itulah pemirsa. Sekian mungkin kami bincang-bincang dengan Kepala Desa Dasari. Terima kasih Wak waktunya. Sampai-sampai Kang Agus sehat jika ada miliknya. Terima kasih pemirsa atas waktunya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.